Salam, silakan duduk saudara. Kabar baik? Haleluya. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang pagi ini sudah melayani Tuhan. Kiranya berkat anugerah dilimpahkan atas kita semua. Ya, hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang tercinta, saudara, yang ke-80. Kiranya kita berdoa supaya bangsa ini semakin baik, maju, sejahtera, dan sehingga rakyatnya juga mengalami berkat yang Tuhan sudah berikan, saudara. Kita harapan kita, pemimpin kita, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri yang sudah bekerja luar biasa untuk kebaikan bangsa diberi kekuatan perlindungan dalam segala apapun, saudara. Saudara, ya, untuk bagian yang kedua yaitu merubah kutuk menjadi berkat, saudara. Saudara harus pahami bahwa sifat kutuk itu sangat kejam, saudara. Dia tidak peduli saudara sudah melayani, saudara sudah berdoa, berpuasa, bahkan saudara sudah berkhotbah. Karena banyak terjadi orang-orang yang seperti ini bertanya, aku sudah hidup benar, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah setia, tapi kenapa kok seperti ini masih terkena kutuk, saudara? Ya karena kita tidak tahu, ya, karena kutuk generasi itu bagaimanapun harus dipatahkan, saudara. Jadi kutuk generasi itu bagaimanapun harus diputuskan, yaitu yang kita tidak tahu adalah kutuk generasi. Ya, saudara, kalau kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 45, saudara perhatikan di sini, inilah kejamnya kutuk, saudara. Segala kutuk ini akan datang ke atasmu. Nah, ini yang dari 15 ke atas, saudara. Kan banyak berbicara, ada 54 kutuk, saudara. Jadi berkatnya itu ada 14, itu satu pasal itu ada 68 ayat, saudara. Segala kutuk ini akan datang ke atasmu, memburu engkau. Jadi diburu sampai kita kena dan mencapai engkau sampai lihat engkau punah. Jadi sifat kutuk itu sampai saudara itu punah, habis. Karena engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Jadi saudara perhatikan, dia kalau mengejar itu kalau belum sampai punah, belum puas. Oleh sebab itu ketika kita mengerti firman Tuhan, saudara bersyukur, nanti kita lihat bahwa cara melepaskan kutuk itu seperti apa, saudara. Kalau kita lihat di dalam sumber berkat, ya ini, dan sumber kutuk itu kan hanya bolak-balik saja dan sederhana. Kalau saudara pengen diberkati, saudara pengen mengalami suatu perubahan dalam hidup saudara, sebetulnya sangat simpel. Tuhan tidak menuntut, Bapak kita itu tidak menuntut yang berat-berat untuk saudara lakukan. Yang pertama, sumber kutuk itu ketika kita tidak mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala ketetapan yang diperintahkannya. Setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu akan menghasilkan sebuah celah, ya, itu yang digunakan oleh iblis untuk bisa memasuki, mempengaruhi area dalam kehidupan kita. Simpel, ketika kita mulai melenceng dari firman Tuhan. Bahkan jelas ketika Musa mengatakan ketika masuk tanah Kanaan, sebelum tanah Kanaan dia berkata, kalau engkau melakukan semua ini maka akan terjadi sesuatu yang mengerikan dalam hidupmu, ya kan? Tapi sumber berkat juga sama, ketika kita mendengar dan melakukan perkataan Tuhan, firman Tuhan dengan setia, saudara akan diberkati. Jadi simpel saja, saudara. Ketika saudara melakukan dengan setia setiap firman Tuhan, saudara itu pasti diberkati, saudara. Amin. Itu janji firman Tuhan, saudara. Kan persoalannya kadang-kadang kita kan ada yang kita tidak taati, ya, ada yang kita memang sengaja kita tidak taati, kita apalagi kita sudah tahu kebenaran dan kita tidak melakukannya, itu yang lebih berbahaya lagi. Karena firman Tuhan mengatakan lebih baik engkau tidak tahu kebenaran firman Tuhan daripada engkau sudah tahu kebenaran firman Tuhan tapi engkau melakukannya, itu lebih berat lagi, saudara, efek dampak yang kita alami. Ini bahaya, saudara. Ya, saya ulangi lagi. Firman Tuhan mengatakan lebih baik engkau tidak tahu kebenaran firman Tuhan ketika engkau melakukan suatu pelanggaran daripada ketika engkau sudah tahu firman Tuhan tapi engkau tidak melakukannya. Wah, itu yang lebih berat lagi. Loh, dosa itu tidak harus berbuat jahat, loh, saudara.
dosa itu tidak harus berbuat jahat, saudara. Saudara pernah dengar ayat ini dikatakan seperti ini. Ketika engkau sebetulnya bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi engkau tidak melakukannya, itu sudah berdosa, saudara. Ini tidak berbuat jahat loh, saudara. Saudara seharusnya bisa menolong orang itu, tapi saudara tidak mau melakukan untuk menolong, itu sudah dosa. Jadi dosa itu tidak harus berbuat jahat, menyakiti, tidak. Hal yang kecil pun ini kan saudara perhatikan, hanya padahal jane iki aku ora nglakokke apa-apa, tapi ketika kita harusnya bisa untuk menolong orang itu, tapi kita tidak mau menolong itu sudah dosa. Kita tidak mengasihi saudara kita saja seperti pembunuh, saudara. Bayangkan, saudara. Saudara tidak mengasihi saudaramu, bahkan membenci saudaramu, itu dosanya sama seperti seorang membunuh. Jadi kekristenan itu sangat dalam, saudara. Ajaran Kristus itu sangat dalam. Ya, jadi dosa itu tidak harus seperti itu. Ya, terus perhatikan jenis berkat. Ini saya rangkum dari Ulangan 28 ini yang 1 sampai 15. Saya rangkum seperti ini jenis berkat, saudara. Berkat peninggian diangkat ke atas. Kau akan ditinggikan. Jadi ketika kita mendengar melakukan firman Tuhan dengan setia, saudara itu akan ditinggikan, saudara. Dari mungkin saudara yang tidak apa-apa menjadi apa-apa, saudara. Jadi yang saudara itu biasa-biasa akan menjadi orang yang luar biasa. Itu peninggian. Itu berkat, saudara. Dari saudara dari Daud yang hanya menggembalakan kawanan domba, hanya 2-3 ekor, dia bisa diangkat menjadi raja. Dari seorang Yusuf yang jadi tawanan, yang biasa-biasa tawanan, saudara, budak tawanan, bisa diangkat peninggian ketika engkau dengan setia melakukan. Daniel seorang yang tawanan juga, karena dia dengan setia melakukan, dengan komitmennya dia menjaga kebenaran hidup, melihat peninggian diangkat. Simpel kan, saudara? Jadi anak-anak muda di tempat ini, kalau engkau pengen diangkat oleh Tuhan, hiduplah dalam firman Tuhan dengan benar. Yang kedua, kesehatan reproduksi di setiap area kehidupan. Di dalam Ulangan 28 dikatakan diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, diberkati segala ternakmu. Artinya ada reproduksi buah yang dihasilkan. Ada reproduksi buah yang dihasilkan, saudara. Jadi saudara akan berbuah-buah. Saudara ternak yang menghasilkan buah. Saudara bercocok tanam menghasilkan buah. Nah ini saudara, itu berkat kalau saudara mendengarkan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak nuntut apa-apa, hanya simpel syaratnya itu 2 saja. Dengarkan, maksudnya didengarkan ya dilakukan, bukannya didungok kayak gini, enggak. Dengar itu dilakukan. Yes. Yang kedua dikatakan, yang ketiga, kemakmuran, kemenangan dan perkenanan Tuhan. Kemakmuran dikatakan diberkati adonanmu. Keluar masukmu itu berbicara, saudara mengalami kemakmuran dan kemenangan. Dikatakan musuhmu mengejar 1000 orang, 7 orang akan lari semua. Karena dia ada di situ kemenangan. Tuhan berikan, saudara. Dan Tuhan berkenan kepada itu. Nah itu tandanya seperti itu dulu, istimewa, saudara. Jenis kutuk. Nah, jenis kutuk, nah ini adalah penghinaan kebalikannya. Saudara akan mengalami penurunan, derajatmu turun. Derajatmu mengalami penurunan, seperti seorang anak bungsu ketika keluar dari kehendak bapaknya. Dia turun menjadi miskin, direndahkan, saudara. Makan babi, makanan babi pun tidak didapatkannya. Mengalami penurunan. Ini saudara, jadi kutuk itu seperti itu, saudara. Ketika kita tidak mendengarkan, saudara ngeyel dengan firman Tuhan, ya itu ada salah satu penurunan, degradasi dalam hidupmu. Yang kedua, kegagalan bereproduksi dalam area manapun. Usaha gagal, menanam tanaman gagal, panen gagal, punya ternak kena aratan, semua serba seperti itu, tidak ada pertambahan, perbuahan. Nah ini saudara berarti dalam area perkutukan. Yang ketiga, penyakit mental.
Perhatikan saudara, penyakit mental sekali lagi itu kutuk saudara. Penyakit mental itu kutuk saudara. Emosionalan itu emosi, penyakit mental saudara. Itu sebuah kutuk hati-hati. Jadi orang-orang yang memiliki kelainan-kelainan itu kutuk. Itu kutuk saudara. Jadi oleh sebab itu saudara perlu betul-betul mengerti area-area seperti ini. Jadi ketika mereka dilahirkan memang kasihan mereka saudara. Tidak tahu apa-apa tapi kena akibatnya saudara ya. Penyakit fisik, penyakit yang berulang-ulang. Saudara punya penyakit fisik yang berulang-ulang dan kronis tanpa ada diketahui diagnosa medis. Saudara diperiksa medis tidak ada penyakitnya. Tidak diketahui penyakitnya. Tapi penyakit itu berulang-ulang terjadi, itu kutuk. Karena didiagnosa tidak ada apa-apa, tapi itu terjadi terus berulang-ulang. Itu kutuk, saudara. Keguguran berulang kali, lah itu juga. Bolak-balik keguguran, bolak-balik keguguran, itu juga kutuk, saudara. Karena saudara perhatikan dari dalam ketika air Yeriko itu, saudara. Jadi perempuan di Yeriko itu selalu keguguran. Karena minum air sungai Yeriko yang sudah dikutuk dulu. Yeriko itu kan dikutuk itu sama Yosua. Terkutuklah orang yang membangun Yeriko itu kan. Dan itu kan dibangun saudara. Dan saudara perhatikan. Keguguran terus, tapi begitu dibersihkan, disehatkan oleh Elisa, maka akhirnya pulih kembali. Jadi sekali lagi kutuk itu bisa dibebaskan, dilepaskan. Dan kita nanti sebelum akhir kita akan berdoa untuk melepaskan itu semua saudara ya. Perpecahan dan kehancuran dalam keluarga. Nah ini saudara. Kalau saudara perhatikan ada orang yang kawin cerai ini kutuk. Ini harus dibebaskan, dilepaskan. Ekor bermasalah, tukaran terus, tidak ada damai sejahtera. Kutuk ini saudara. Kutuk saudara. Karena saya banyak menemukan di area ini saudara. Dari runtutannya keluarganya ini tetap anaknya ya sama, podo. Alami kasus yang sama, bapak misalnya cerai. Kalau tidak dipatahkan kutuk itu nanti anaknya ada yang cerai. Itu kenyataan saya lihat sendiri, kenyataan saudara. Dan nyata itu, nyata. Jadi bukan di sini dan terjadi, saya lihat sendiri bagaimana ketika orang tuanya itu cerai. Ternyata anaknya juga sama. Itu karena tidak dipatahkan, tidak dilepaskan itu kena. Jadi kehancuran dalam rumah tangga. Kemiskinan. Jadi hidupmu itu tidak mengalami kecukupan yang berulang-ulang finansial, kekurangan terus. Ini juga sama, itu bisa menjadi sebuah kutuk sudah. Jadi kemiskinan yang berulang-ulang ya. Jadi finansial itu saudara mengalami masalah keuangan terus yang tidak pernah bisa saudara atasi. Berarti saudara dalam kutuk. Kan dikatakan dalam ayat ini kan langit menahan embunnya. Langit seperti besi, tanah seperti tembaga atau kebalik tidak tahu itu. Kan itu saudara, itu kan berbicara kekeringan. Ya, terus selanjutnya kecelakaan yang berulang-ulang. Siapa di sini sering kecelakaan berulang-ulang? Ekor berkecelakaan terus saya. Itu roh kematian. Jadi saudara sedang dikejar roh kematian, kecelakaan bariki keserempet sing kesenggol kali terus saudara. Kalau ada di sini seperti itu berarti sedang di dalam kutuk roh kematian, sedang dikejar kematian. Keinginan untuk bunuh diri. Nah, ada yang di sini untuk keinginan untuk bunuh diri. Itu juga kutuk, akibat sebuah kutuk saudara. Kekalahan, penindasan dan kegagalan, saya katakan gagal terus. Nah, cara membebaskan kutuk, ya ini saudara. Cara membebaskan kutuk, ya nanti kita akan berdoa bersama-sama saudara. Kenali masalah dan penyebabnya. Saudara harus tahu dulu. Aku ki masalahku iki atau kok iki terus, kok berulang iki terus. Penyebabnya apa ya? Dan bertobatlah dari apa yang pernah membuka sehingga iblis tidak menguasai Anda. Kok masalahku berulang ini terus? Dengan wanita terus, berarti ini harus aku tutup. Nah ini saudara. Masalahku kok dengan keuangan. Apa ki aku tukang nipu terus ini. Jadi kayak gini. Harus ditutup, tahu penyebabnya masalah. Saudara ketika di rumah saudara renungkan, aku kok masalahku dalam wanita, berarti aku harus menutup yang berhubungan dengan wanita ini, segala yang berhubungan dengan wanita, supaya aku tidak melenceng. Keuangan juga sama.
Kalau saudara area kelemahan di keuangan juga sama, harus menutup apa ya aku kok yang ini keuanganku. Saudara tahu penyebabnya, dan ketika saudara tahu, oh aku berarti ini, aku tutup ini, sehingga iblis tidak berulang lagi untuk terus masuk di area itu ya, yang membuka iblis untuk masuk. 2, akui iman Anda pada Kristus. Ini penting, saudara bersyukur saudara punya Tuhan Yesus yang sudah di kayu salib membebaskan kita dari kutuk. Hanya Dia saudara, hanya Dia saudara yang bisa membebaskan dari kutuk itu, karena dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, dan Dia sudah menanggung kutuk itu. Kita baca nanti ayat-ayatnya. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Yes. Dan ini saudara terbukti saudara. Boleh saya saksikan ya Pak Arya? Boleh ya? Saya saksikan Pak Arya. Halo Pak Ar. Dia itu 2 tahun minum Paramek 1 hari itu 1 tablet saudara. 2 tahun. Bayangkan 2 tahun setiap hari minum Paramek. Istrinya juga sama, pusing, anaknya juga pusing. Jadi penyakitnya itu pusing. Untung enggak kena ginjal saudara. Di Pacitan hanya 1 kali, karena dia sudah punya sakit itu kan, gara-gara minum Paramek. Dia punya sakit agak kelemahan di ginjal. Hanya hanya 1 kali dia cuci darah loh. Tapi karena dia pusing gitu tuh minum Paramek bablas saudara. Waktu itu loh saudara. Karena berkontra ternyata dengan ginjalnya. Ini 2 tahun 1 tablet setiap hari. Dan ketika mereka terima Tuhan Yesus, saudara, didoakan mau terima, bisa lepas itu saudara. Berarti itu sebetulnya bukan penyakit itu saudara. Kalau penyakit, orang yang ketagihan itu sulit tuh saudara. Untuk melepaskan rokok aja saudara pasti sulit saudara. Saudara melepaskan rokok itu kan kecanduan tuh, itu aja sulit saudara. Ini sudah kecanduan, sudah mendarah masuk saudara. Paramek 1 tablet setiap hari. Langsung sampai sekarang saudara. Hilang. Nah ini loh, kuasa darah Yesus luar biasa. Begitu dia percaya, dia amini, sembuh. Istrinya juga sama. Ternyata dia sembuhnya itu ketika waktu ke gereja pertama itu saudara. Waktu ke gereja pertama sama anaknya, suaminya siang itu datang. Sebetulnya pusing dia itu. Pusing juga dia ngomong. Tapi begitu di dalam nama Yesus, hilang saudara. Jadi saudara tahu penyebab ini yang aneh. Aku kok aneh. Karena kalau itu penyakit, saya percaya dia masih seperti itu saudara. Tapi begitu dia berkomitmen, dia mulai lawan. Ya, sekali lagi saudara, kalau saudara punya sakit, lawan saudara. Jangan menyerah, harus lawan saudara. Ketika saudara sakit, lawan dengan apa yang saudara punya, imanmu, lawan. Dan dia saya katakan, Pak lawan Pak. Betul, ketika dia mulai, kan kadang-kadang intimidasi itu kan setelah saudara dilepaskan kadang ada intimidasi, dilawan sama dia. Dilawan, enggak minum lagi, enggak minum, dilawan. Dan puji Tuhan, Pak hari ini saudara. Kita buka di dalam Galatia 3, 13, 14. Kita baca ya, ini kita lihat di sini ayat-ayat di sini. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus, lihat, telah membuat ini supaya, perhatikan, kalau dia tidak melepaskan kita dari kutuk, saudara mungkin diberkati, saudara. Katakan ini, supaya di dalam dia Yesus berkat Abraham. Orang kalau sudah dilepaskan dari kutuk, berkat itu tercurah saudara. Karena sekali lagi saudara yang hidupnya susah, kegagalan itu karena saudara dalam kutuk. Tapi kalau sudah dilepaskan dari kutuk, lihat, supaya berkat dia, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Jadi kalau kita ada di area ini berarti perlu dilepaskan saudara. Dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7 dikatakan seperti ini. Sebab di dalam dia Yesus Kristus
Dan oleh darahnya Yesus Kristus kita beroleh lihat penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hanya di dalam darah Yesus. Oh, darahnya luar biasa berkuasa ya. Dalam Kolose 1:13-14 juga sama dikatakan saudara. Dalam Kolose 1:13-14. Kolose 1:13-14. Ia telah melepaskan loh, segala itu melepaskan, menebus, membebaskan kita dari kuasa kegelapan, kutuk apapun saudara, roh-roh jahat apapun, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, memang hanya Dialah yang bisa melepaskan, membebaskan. Saudara harus percaya, saudara, amin. Ya, saudara percaya bahwa Yesus itu yang bisa untuk membebaskan, melepaskannya. Terus, cara melepaskan lagi. Tinggalkan semua kontak dengan ilmu gaib. Nah, saudara yang sudah berhubungan dengan itu, tinggalkan. Jangan simpan benda-benda apapun yang mengikat di rumah Anda. Karena dalam Kejadian 22 Musa mengatakan, Keluaran itu, jangan membawa benda apapun masuk ke rumahmu. Jadi saudara jangan membawa simbol-simbol, patung-patung apapun saudara yang saudara sembah, intinya gitu loh saudara. Ya, jadi yang saudara puja, yang saudara apapun, gambar-gambar apapun, jangan, itu berhala saudara. Berhala saudara. Banyak kesaksian seperti itu saudara. Bahkan seorang perempuan yang terpandang itu saudara, dia tidak tahu dia membawa gambar itu matahari itu di rumahnya. Nah, taunya dia tuh kenapa kok selama ini dia malah banyak kesakitan yang tidak sembuh-sembuh. Ternyata dia hanya membawa simbol sebuah gambar, simbol. Jadi sekali lagi jangan bawa apapun di rumahmu. Jimat atau apapun sing digandul ke nenggon pintu sembarang itu jangan. Kalau saudara sedang membawa itu, artinya saudara sedang mengikatkan diri dengan Dia. Saudara sedang berinteraksi dengan Dia. Saudara sedang mengizinkan Dia untuk memasuki areamu. Ya. Jadi yang bahaya itu kan kalau saudara mantra. Pernah kan saudara ada yang sakit lama matinya karena dia mantra, dia punya mantra. Mantranya sudah mendarah daging saudara. Saya layani itu sudah kakinya sudah meleyot loh saudara. Aneh saudara. Kakinya itu meleyot. Diginikan enggak iso. Akhirnya ketika meninggal kasihan diceklek saudara. Diklek gitu saudara. Karena dia dari mudanya sudah begitu makan kembang itu sudah kebiasaan. Karena memang dia salah satu keturunan juga penari. Lama matinya saudara. Padahal apa? Sudah pendoa saudara. Setiap hari doa saudara. Itu luar biasa saudara. Kaget saya ketika pelepasan itu wajahnya berubah jadi jelek banget saudara. Ketika didoakan pelepasan itu wah kaget saya. Loh payu nih koyong ini malah jadi jelek ya. Jelek sekali saudara. Muta-muta loh. Sudah melayani Tuhan. Karena dipatahkan. Nah, dilepaskan. Jadi saudara jangan merasa aku sudah melayani saudara. Jangan, belum tentu saudara. Kalau saudara belum dipatahkan, dilepaskan. Nah, bisa karena itu generasi saudara. Itu generasi. Dia sudah minum seperti itu saudara. Sudah setiap hari minumi seperti itu. Karena penari kan supaya cantik kan saudara. Ya. Jadi jangan bawa sesuatu kontak dengan ilmu gaib saudara. Jangan saudara. Terus akui dosa-dosa yang diketahui dari dirimu atau leluhurmu. Saudara punya dosa apa saat ini? Saudara harus akui. Jangan sekali lagi simpan dosa. Itu celah saudara. Celah untuk selalu iblis masuk dalam dirimu. Dan ketahui leluhurku itu dulu ngapain ya? Dari cerita simbah, cerita itu saudara kan tahu. Dulu nenek moyang itu yang bahaya itu leluhur, kutuk generasi. Itu yang paling bahaya. Saudara harus tahu itu. Oh kalau itu tahu berarti tak patahkan, tak tolak. Lah saudara harus berkata begitu. Saudara harus tolak. Aku hancurkan kutuk generasi dari mbah buyutku. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Harus tolak. Yang nolak saudara. Bukan saya. Saudara boleh tolak.
leluhurku yang begini tolak. Saudara sudah tahu akhirnya, oh leluhur aku diri gini. Aku patahkan dalam nama Yesus. Yes, nah itu saudara ya. Akui dosa, peramal, penyembah berhala atau sebagainya kan ada saudara. Profesi-profesi seperti itu saudara. Profesi-profesi seperti itu saya juga nyata ini saudara. Di Pacitan sana saudara. Saya sempat layani juga. Neneknya saudara, kakeknya, maaf, kakeknya itu saudara, kakeknya itu terkenal ampuh saudara, sangat ampuh sekali kakeknya itu, sakti saudara. Tapi lihat, anaknya satu gila saudara, gila anaknya, cantik saudara, gila saudara, cantik saudara, tetap saudara, itu kutuk saudara. Sakti saudara, orang Pacitan pasti tahu orang itu saudara. Anaknya gila, ya lagi kawin cerai. Kawin cerai anaknya juga sama, satunya gila kawin cerai. Ngeri kan? Jadi sekali lagi harus tahu dosa kita juga leluhur kita, harus tahu saudara, harus tahu. Oleh sebab itu kalau yang gini-gini kan seharusnya tidak usah menikah ya, supaya tidak kena ke generasi selanjutnya. Saudara, yang menikah itu akhirnya menciptakan generasi yang jelek akhirnya. Karena dia sudah dalam perjanjian. Dalam perjanjian pasti itu saudara. Aku akan mengambil salah satu anakmu itu pasti perjanjian ya. Yang selanjutnya, maafkan semua orang lain yang dan mungkin menjadi penyebab kutukan. Ya saudara, sekali lagi ketika ada orang yang mau sakiti dan dia mengatakan kutuk itu bisa terjadi saudara. Jadi saudara belajar memaafkan semua. Karena kutuk orang yang disakiti itu kan mandi saudara. Kan dikatakan Tuhan dekat orang yang hancur hati, yang patah hatinya. Jika saudara menyakiti orang-orang yang seperti orang yang lemah, sakiti, yang mengeluarkan kata-kata terjadi. Karena hati-hati ketika kita berkata-kata, jadi maafkan semuanya. Ini juga nyata saya lihat dengan mata saya sendiri. Ada perempuan sudah mau lamaran saudara, gagal kan saudara. Laki ngomong seumur hidup gerakan rapi, sampai sekarang tidak menikah. Karena perempuan hati-hati juga saudara ya. Jangan sampai menyakiti seseorang laki-laki yang sudah mencintaimu sungguh-sungguh. Itu sudah mau lamaran saudara. Langsung sing laki ngomong seumur hidup gue tidak akan pernah menikah. Terjadi sampai sekarang. Ini saya dengan mata saya sendiri melihat. Memang nyata. Di Alkitab itu memang nyata, semua nyata saudara. Di dunia itu nyata apa yang ada dalam firman Tuhan ya. Jadi sekali lagi, dan mungkin menjadi penyebab kutukan karena bisa menjadi penghalang doa. Karena dikatakan kalau Bapamu yang di surga kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni. Itu sudah dalilnya seperti itu. Sekali lagi saudara harus jangan menyakiti siapapun kalau bisa hidup itu saudara. Yes. Karena Tuhan Yesus kan memberi contoh. Kasihlah musuhmu, berkatilah dia. Jangan punya musuh. Kalau punya musuh dia orang yang lemah apalagi saudara. Orang miskin bonyek keluar kata-kata bablas saudara. Karena Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hati yang seperti itu. Biarpun dia bukan orang percaya loh saudara, tapi kalau saudara menyakiti dia, bahaya. Ya, jadi maafkan semua orang lain. Yang terakhir, jadikan Alkitab sebagai dasar hidup Anda dan berkomitmenlah pada dia sendiri, pada diri sendiri taat kepada Tuhan. Jadi saudara mulai komitmen dengan firman Tuhan, taat dengan firman Tuhan, sehingga akhirnya iblis tidak ada celah untuk menyerangmu. Dia tidak ada celah untuk mengambil berkatmu karena kau sudah melakukan firman Tuhan. Dia tidak bisa menghalangi berkat Tuhan turun atasmu karena engkau melakukan firman Tuhan. Ulang lagi.
Iblis tidak akan mencuri berkatmu karena engkau sudah melakukan firman Tuhan. Tepat seperti yang kau lakukan. Dia akan mencari kesalahan-kesalahan tidak ketemu. Ketika Ayub dicari kesalahan kan tidak ketemu, saudara. Jujur takut akan Tuhan, saleh menjauhi kejahatan. Akhirnya Tuhan disuruh membuka itu kan, saudara, supaya mengutuki dia. Jadi ketika saudara melakukan firman Tuhan dengan benar, iblis tidak akan bisa untuk memasuki itu, saudara. Kenapa berkatmu tercuri? Saudara sudah melakukan firman Tuhan apa belum? Kalau engkau berkatmu selalu tercuri, berarti ada berkat yang belum kau lakukan, keuangan yang belum kau lakukan untuk Tuhan. Dia punya celah iblis. Nah ini, jadi jangan buat dia punya celah. Oleh sebab itu berkomitmenlah dengan dirimu sendiri untuk melakukan firman Tuhan. Dan dia pasti tidak akan bisa. Karena iblis itu kerjanya untuk mencari-cari. Lihat, ulang lagi. Iblis itu kerjanya untuk mencari-cari sebuah peluang di mana dia bisa untuk memasuki, membuat saudara itu jauh dari Tuhan. Membuat saudara itu mengutuki Tuhan. Kenapa? Saudara tidak mendapat menikmati berkat. Ketika saudara sakit, saudara akan mengucat Tuhan. Itu bisa semua. Jadi lihat area dia itu keuangan, sakit, penyakit, pekerjaan. Seperti itu pasti saudara. Karena itu umum. Supaya apa? Saudara malas ke gereja. Saudara mulai malas berdoa, malas melayani, bahkan mengutuk. Adakah Tuhan? Itu kerjanya dia. Jadi sekali lagi jangan buka celah, lakukan firman Tuhan saja. Benar, jujur, saleh, menjauhi kejahatan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Oleh sebab itu sampai Daud mengatakan ini loh. Kalau saudara sudah bisa mengatakan seperti ini di hadapan Tuhan, ciamik. Selidiki aku Tuhan, apakah aku mengasihimu? Kalau Roh Kudus akan ngomong, kue urung lakok iki yo. Pasti. Berani tidak mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Kenapa? Dia sudah melakukan firman Tuhan. Berani ngomong begitu saudara. Coba kalau kita tidak melakukan firman, tidak mungkin berani saudara. Saya belum tentu berani loh saudara. Bisa ngomong, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Orang yang sudah bisa mengatakan, selidiki aku Tuhan, apakah aku mengasihimu atau tidak Tuhan. Oh ciamik itu sudah. Tingkatanmu tingkat tinggi sudah. Yes. Dan itu iblis akan nutup saudara. Nutup sudah itu saudara. Digoleki kok angel, digoleki kok angel. Ya goleki kok angel. Nah itu. Jadi sekali lagi renungkan firman Tuhan ini saudara. Ya jangan kita dengan firman Tuhan itu hanya setengah-setengah, komitmen dengan dirimu. Supaya tidak ada celah itu saudara. Yang biar iblis untuk masuk di area itu. Itu nyata semua loh saudara, ini nyata semua. Dan itu terjadi dengan mata saya melihat sendiri. Bukan hanya asal saudara.